Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen aspek hukum dan bisnis. Kami dari kelompok 4 ASHUMT akan mempresentasikan hasil laporan kami tentang kasus gadai emas mediasi Butet Kartarajasa versus BRI Syariah yang berlangsung sangat alot. Perkenalkan, dari anggota kelompok kami ada saya sendiri, Muhammad Keisha Rinjani, terus ada Sultan Gigi Rabani, ada Gadis Bianca, lalu Gede Bayu Rizky, Cerita Plastisian dan Zakia Fatania. Mungkin bab pertama bisa dilanjutkan oleh Mas Bayu. Pada bab 1 ini penulisan ini dilatar belakangi oleh kasus perlawanan Butet Kartarajasa dengan Bank Rakyat Indonesia Syariah tentang kasus penggadaian yang tidak berujung solusinya. Next. Untuk rumusan masalahnya itu ada 3. Apa masalah yang dialami oleh Butet Kartarajasa dengan BRI Syariah? Terus yang kedua adalah bagaimana implikasi hukum debit kreditur terhadap masalah Butet Kartarajasa dengan Bank BRI Syariah? Dan yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian masalah debitur terhadap Butet Kartarajasa dengan Bank Rakyat Indonesia. Next. Untuk manfaatan penelitian itu ada 3 aspek, yaitu ada bagi penulis terdapat beberapa manfaat yang diberikan, salah satunya sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi pada bidang aspek hukum dalam bisnis. Bagi akademik, bertujuan untuk sebagai sarana referensi Institut Teknologi 10 November mengenai permasalahan yang terkait dengan permasalahan kasus hukum pada bisnis ini. Dan yang terakhir adalah bagi pembaca sebagai tambahan pengetahuan dengan pengembangan ilmu aspek hukum di dalam bisnis, terutama dalam hukum debit kreditur. Next. Lalu ada bab 2 yaitu mengenai problems atau scope dari kasus tersebut. Yang pertama, gadai emas Bank Syariah. Gadai emas sendiri sudah diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 14/7 DPBS tanggal 29 Februari 2012 tentang produk card bergaun emas bagi bank syariah dan unit usaha syariah. Card bergaun emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad card sebagai dimana dimaksud dalam butir 2B dengan anggunan berupa emas yang diikat dengan akad ran, di mana emas yang digunakan disimpan, dipelihara oleh bank syariah atau unit usaha syariah selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya pinjaman dan pemeliharaan atas emas sebagai objek ran yang diikat dengan akad ijharah. Dasar hukum gadai emas sendiri pada bank syariah itu ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Terus pasal 29 ayat 4 yang berbunyi untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin memperkuat upaya perlindungan hukum terhadap nasabah di bank syariah. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, lalu PBI Nomor 13 nomor 23 PBI 2011 menjelaskan bahwa risiko pasar adalah risiko pada neraca dan teknik administratif akibat perubahan harga pasar antara lain risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau dipersewakan. Kemudian pihak yang berkaitan dengan hukum bank syariah, yaitu bank syariah itu harus mematuhi Undang-Undang Tahun 2008 mengenai perbankan syariah, mengatur tentang jenis usaha, ketentuan pelaksanaan syariah, kelayakan usaha, penyaluran dana, dan layanan bagi bank syariah maupun OSS yang berupa bagian dari bank umum konvensional. Orang-orang yang melakukan gadai emas di bank syariah itu diperbolehkan asal mengikuti fatwa Dewan Syariah nomor sekian mengenai ran yang mengatakan pinjaman dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang bentuk ran diperbolehkan. Next. Gambaran umum permasalahannya yaitu kasus ini bermula saat seniman asal Yogyakarta itu bersamaan dengan 6 orang nasabah gadai emas BRI Syariah lainnya mengajukan gugatan mengenai lawan hukum kepada BRI Syariah. Sejak 2010 beliau itu tertarik dengan promosi produk investasi berupa gadai emas di syariah. Menurut bekas gugatan itu, produk investasi emas tersebut berupa gadai emas syariah yang ditawarkan dengan akan pinjaman dana dan menyewa. Para nasabah itu mendapatkan sertifikat gadai syariah SGS dengan jangka waktu 120 hari. Akad itu diperpanjang dan membuat akad kembali terhitung sejak penandatangan akta perjanjian. Next.
Kemudian ada bab 3, metodologi. Next. Jadi pada penelitian kali ini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, jadi penelitian kali ini bertempat di rumah masing-masing peneliti dan dilakukan secara daring menggunakan Zoom meeting atau Google Meeting. Data yang diperoleh peneliti untuk mendukung penelitian ini berasal dari UU terkait dan sumber internet yang terpercaya seperti artikel berita dan dokumen lainnya yang berkaitan. Kemudian analisis pada penelitian ini dilakukan dengan cara diskusi kelompok yang juga didasarkan oleh literatur dan data yang berasal dari internet. Next. Lalu terdapat bab 4 yaitu result. Next. Di sini terdapat profil yaitu Butet Kartarejasa ialah pemeran teater dan pelawak di Indonesia. Ia telah menjadi nasabah Gadai Emas BRI Syariah sejak Agustus 2011. Pada wawancara yang Butet Kartarejasa lakukan, dia mengatakan bahwa dia dan teman-temannya mengalami kerugian material sebesar 1,5 miliar dan total kerugian material 11,2 miliar. Adapun total kerugian imaterial sebesar 35 miliar. Lalu kemudian analisis permasalahannya ialah Butet dan teman-temannya menggugat BRI Syariah karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur perihal kondisi dan jaminan barang tersebut. BRI Syariah juga melanggar peraturan perundang-undangan yaitu pasal 7 dan 8 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Lalu pasal 24 huruf A Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 dan pasal 29 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 tentang perbankan. Solusi permasalahan dari kasus Butet dan BRI Syariah ialah dengan melakukan metode berkebun emas, yaitu emas yang telah dimiliki ditunggu sampai harganya meningkat minimal 30% lalu dijual kembali. Masa tersebut disebut juga dengan masa panen emas. Lalu menggunakan jalur non-litigasi seperti mediasi. Mediasi yang telah dilakukan oleh BRI dan Butet bisa dilakukan kembali dengan mengganti mediator agar mendapat hasil yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Lalu lebih teliti dalam memilih lembaga Gadai Emas Syariah dan BRI ataupun Bank Indonesia juga dapat lebih kooperatif dalam melakukan mediasi juga untuk datang ke pengadilan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Next. Kemudian kesimpulan dari penelitian kali ini dari permasalahan hukum bisnis Gadai Emas yang ada pada Butet Kartarejasa dengan BRI adalah penggugat menilai tindakan BRI Syariah yang memaksa menjual emas yang dijamin melunasi pinjaman pokok sangat merugikan nasabah. Penjualan tanpa mekanisme lelang ini dinilai bertentangan dengan prinsip syariah dan prinsip kepatutan. Butet dan keenam rekannya menegaskan BRI Syariah telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak memberikan informasi yang benar dan jujur perihal kondisi dan jaminan barang. Dari pembahasan permasalahan tersebut ada solusi yang telah diberikan, yaitu metode berkebun emas menggunakan jalur non-litigasi seperti mediasi, lebih teliti dalam memilih lembaga Gadai Emas Syariah dan pihak yang bersangkutan lebih kooperatif. Next. Saran yang kami berikan untuk pihak ini, sebagai pihak penggugat, Gadai Emas Syariah lebih baik harus lebih kooperatif dan teliti dalam memilih lembaga Gadai Emas Syariah, serta memahami semua prosedur sebelum melakukan Gadai Emas agar tidak ada kasus lagi. Next. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.